Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ridwan, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya praktek pengalaman lapangan di MA Sofa Marwah. Mata pelajaran Quran Hadis, kompetensi dasar toleransi, kelas 11 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Toleransi, Quran surat Al-Kahfi ayat 29 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 dan 13. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini di kelas 12 IPA 2 kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi toleransi surat Al-Kahfi sama surat Al-Hujurat. Sebelumnya, seperti biasa, kita harus berdoa dengan setiap pembelajaran. Boleh dipimpin ketua kelasnya, Anjas. Duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna seperti yang kita lakukan seperti hari-hari. Silakan. Bismillah ibadana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka matalubuna dunyana wa urana berilma qasidana waliha wa ijana walhamdulillahina alladhi hadana. Salli wa sallim ala Toha Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhiri zaman. Doa dan pembacaan Asmaul Husna selesai. Ini perlu dipahami bahwa setiap sesuatu harus dimulai dengan berdoa supaya kegiatan kita, pembelajaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu itu yang baik itu harus dimulai dengan bacaan basmalah atau doa. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita melanjutkan kajian kita. Minggu lalu kita membahas toleransi di surat Al-Kafirun. Ada yang masih ingat isi kandungan Al-Kafirun? Masih ingat? Coba yang masih ingat. Ada yang masih hafal ayatnya? Untuk Isam juga yang keras. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Oke, masih hafal kandungannya yang masih ingat intinya di mana? Boleh diambil intinya sebelum ke surat Al-Kahfi. Intinya dari surat Al-Kafirun itu apa kemarin sudah kita bahas? Ayo, Fibri mungkin. Menghargai setiap perbedaan, baik agama, suku maupun ras. Ya lanjut. Menambahi, yang kamu nambahi. Nah, tanpa ikut beribadah dengan agama orang lain. Ada yang menambahi? Satu lagi. Al-Kafirun. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu toleransi menurut Quran surat Al-Kafirun. Kemudian untuk selanjutnya sebelum luar biasa sekali. Oke, kalau itu sekarang diskusi dulu, nanti disimpulkan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan diskusikan. 10 menit ya. Diskusikan. Paling ini aku atasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri. Saya berasal dari kelompok gereja. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya bernama Ihsan yang akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Hujurat. Pada surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyatakan bahwa meskipun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, suku, bahasa, warna kulit dan adat istiadat, budaya serta status sosialnya, namun mereka adalah satu kesatuan dalam bingkai persaudaraan Islam. Pada ayat 12 masih berkaitan dengan membina persaudaraan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka pada saudaranya karena sebagian dari prasangka adalah dosa yang harus dijauhi. Sekian dari kami. Ya. Kelompok yang lain mau menanggapi? Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kelompok gajah ini, dia langsung mengambil di bawah ya. Belum ada yang mulai dari 1 sampai 3. Ini nanti harus ada yang menyimpulkan biar pelajaran ini betul-betul tersampaikan prasangka hasil dari diskusi kepada teman-teman diskusi yang lain. Adi Erina sama Aida Regita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina dari kelompok Angsina dan yang akan menjelaskan Surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang beriman, janganlah banyak dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu sesat, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka menamai daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Nah, cukup. Ada yang mau menambahi atau yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan si kelompok Mawar mau bertanya. Silakan ditanggapi. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjauhi Jauhi. Kalau juga. Ya, di situ. Jaya apa di situ? Banyak sekali. Nah, apa? Kenapa harus dijauhi? Karena perilaku yang tercela. Kenapa tercela?
Sama sama. Dibantu? Bantu kelompoknya yuk. Pokoknya karena buruk sangka itu bisa fitnah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Apa mungkin makan daging saudara sendiri? Kan tidak mungkin ya. Caranya gimana? Kalau tidak mungkin, yaitu menjauhi buruk sangka atau ghibah. Oke, saya kira itu cukup ya. Oke, kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini pembelajaran hari ini sudah bagus. Masing-masing kelompok sudah menunjukkan hasil dari diskusi dan aktif. Ini mudah-mudahan pembelajaran yang kayak gini kita inginkan dan nilai yang kita harapkan tercapai di pembelajaran yang akan datang. Saya kira cukup ya. Cukup. Saya mau menyimpulkan sedikit tentang toleransi Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Yang pertama yaitu adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua mukmin atau Islam itu bersaudara. Maka damaikanlah ketika teman-temanmu, saudaramu sedang bertikai. Karena itu tugas dari seorang mukmin. Dan yang kedua, tidak selayaknya suatu kaum atau kalian mengolok-olok kaum yang lain, karena belum tentu kalian olok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Dan yang selanjutnya, tidak boleh memberi lakop pada orang lain, apalagi lakop yang jelek. Dan yang ke-12, jauhilah buruk sangka, karena buruk sangka ghibah ngerasani tidak boleh. Karena ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri? Kan tidak mungkin. Bagaimana cara menghindari? Yaitu dengan menjauhi buruk sangka, kemudian ngerasani ghibah. Itu seperti kalian memakan daging saudara kalian sendiri. Yang terakhir, ya nas inna khalaqnakum. Allah itu menciptakan di antara kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bernegara atau ras, baik kulit hitam, putih. Allah tujuannya tidak membeda-bedakan, tetapi sekarang untuk saling mengenal. Dan dari pengenalan itu nanti akan kalian berkolaborasi, ilmu dan sebagainya. Orang berkembang itu kalau dengan ada komunikasi. Jadi ketika orang Muslim beda agama, beda pandangan, beda ideologi, beda profesi, kita tidak harus kita kenal dan tidak boleh kita abaikan. Karena itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan sehingga hidup harmonis, hidup berbangsa tentram, sehingga terjadilah suatu kehidupan yang sosial yang baik, sehingga negara ini bisa sentosa dengan berbagai macam itu yang dirangkul Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup ya. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tugasnya adalah untuk LKS di bab tes atau tes ada ya. Itu nanti dikerjakan di rumah, dikerjakan dan nanti kita koreksi di pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya lewat sini. Kira-kira